Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Selamat siang kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, pemirsa channel YouTube muslim.or.id dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan keberkahan untuk kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin, penyiar dari Radio Muslim Jogja yang insya Allah akan membersamai kaum muslimin, para pemirsa sekalian, mengikuti program baru yang diselenggarakan oleh muslim.or.id dan Radio Muslim Yogyakarta, di mana dua channel atau dua lembaga dakwah ini adalah di bawah dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari Yogyakarta. Dan hari ini, di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 adalah pertemuan pertama dari program baru belajar dan praktik bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Dan insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Faizal Hanafi, SS Hafizahullahu Ta'ala. Baik, dan kami juga menyapa para pemirsa dan pendengar yang bergabung di Zoom Meeting Room, yang insya Allah nanti juga akan mengikuti program acara ini. Dan selain nanti materi yang disampaikan oleh Ustadz, kami persilakan kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa sekalian bisa memanfaatkan program ini untuk mempraktikkan latihan membaca bahasa Arab atau tulisan Arab yang nanti akan disampaikan materinya. Baik, Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Faizal Hanafi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz? Ada suaranya? Ya, baik. Bisa minta tolong. Ya, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio Muslim Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sidin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Faizal Hanafi, SS Hafizahullah Ta'ala. Mungkin sedikit informasi tentang profil beliau ya. Beliau adalah salah satunya profil beliau adalah wakil Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari Yogyakarta. Ya, jadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari Yogyakarta ini berada di Sleman, Yogyakarta, dan memiliki beberapa bidang dakwah. Salah satunya adalah muslim.or.id yang alhamdulillah cukup banyak follower di Instagram maupun di YouTube, dan alhamdulillah kaum muslimin mendapatkan banyak kemanfaatan dan faedah ilmu melalui website atau media dakwah tersebut. Di antaranya juga salah satunya adalah Radio Muslim Jogja. Dan alhamdulillah muslim.or.id dan Radio Muslim Jogja berkolaborasi dalam program acara bahasa Arab ini. Kemudian beliau Ustadz Faizal Hanafi adalah wakil ketua umum dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari tersebut. Kemudian beliau juga adalah alumni dan pengampu Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta. Beliau juga merupakan pengajar bahasa Arab di Ma'had Umar bin Khattab dan juga di ANB di ANB Arabic. Beliau juga adalah lulusan dari Universitas Gajah Mada, sarjana sastra Arab. Ya. Itu sedikit profil dari beliau Ustadz Faizal Hanafi. Dan sebelum kita mulai materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz, diawali dengan nasihat-nasihat untuk memotivasi kita dalam belajar bahasa Arab. Kami mengajak nanti kaum muslimin silakan bisa mari kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar ini, dan mari kita mempersiapkan alat tulis untuk mencatat faedah dan ilmu yang akan disampaikan, serta nanti kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk mempraktikkan langsung ya. Karena metode belajar bahasa Arab ini salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktikkannya. Kami mengundang nanti kaum muslimin bisa join ke Zoom Meeting Room untuk mempraktikkan materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Faizal dan dikoreksi langsung nanti oleh Ustadz Faizal, sehingga kita bisa mendapatkan insight secara langsung atau maksimal dalam mengikuti program ini. Silakan bisa join ke Zoom Meeting Room. Hubungi nomor kami bagi yang belum mendapatkan linknya atau belum join di grup WhatsApp khusus di nomor 0813 666 1352. Ya, sekali lagi di nomor 0813 666 1352. Baik, alhamdulillah
Itu beberapa informasinya. Langsung saja kita akan dengarkan materi atau sesi awal pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Faizal Hanafi. Kepada Ustadz, kami silakan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum masjidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai pedoman hidup, sebagai pelajaran juga, di mana di dalam Al-Qur'an juga terdapat berbagai macam pelajaran sehingga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran tersebut. Dan juga Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, yaitu pedoman kita, cara kita beribadah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul yang mulia, salah satu Khalilullah ya, setelah Nabiuna Ibrahim alaihi salam, yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, beserta sahabat dan seluruh tabi'in tabi'ut dan seluruh pengikutnya hingga nanti di akhir zaman. Baik, sahabat radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada kesempatan siang hari ini, ya, insya Allah ini adalah pertemuan perdana kita, ya, pertemuan perdana kita, yakni mempelajari salah satu ilmu alat, ya. Kenapa dikatakan ilmu alat? Karena ilmu ini adalah sebuah wasilah, ya, wasilah kita untuk memahami Al-Quran, wasilah kita untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada umat ini adalah diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut diturunkan dengan berbahasa Arab, di mana bahasa Arab itu bahasa yang sangat detail, bahasa yang sangat komplit, sangat lengkap, sangat terperinci. Maka tidak mengherankan jika para ulama, ya, para ulama sejak dahulu sangat menaruh perhatian, sangat penting, ya, sangat menaruh perhatiannya dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, karena ini merupakan kunci kita, ya, kunci bahasa Arab merupakan kunci pertama untuk membuka ilmu pengetahuan, untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah dan memahami agama Islam dengan benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, ya. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran, nahnu nazzalna, ya, inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan hu Al-Quran Arabian dengan berbahasa Arab, ya, dengan berbahasa Arab, bukan Indonesian, ya, bukan berbahasa Indonesia atau Injilisian dengan bahasa Inggris, tapi apa? Arabian, ya, la'allakum ta'qilun, ya, agar kalian memahaminya. Ini terdapat dalam Quran surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghaira iwajin la'allakum yattaqun, ya. Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an kami turunkan, Al-Qur'an dalam berbahasa Arab tidak ada kebengkokan, ya. Karena apa, ya? Al-Qur'an dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan. Al-Qur'an sudah jelas. Kemudian bahasa Arab bahasa yang lengkap, bahasa yang terperinci. Maka tidak ada kebengkokan, tidak ada yang bisa merubah-rubah isi Al-Qur'an. Ini menunjukkan semakin jelas bahwasanya bahasa Arab itu istimewa. Diturunkan
bahasa Arab digunakan untuk kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran. Maka dari itu wajib bagi kita, karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, maka wajib bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk belajar bahasa Arab. Agar apa? Agar dapat memahami Al-Quran, dapat memahami sunnah Rasulullah semakin baik dan mengerti maksud dan makna dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terjemahan yang dalam Al-Quran, itu hanya terjemahan yang masih umum belum mendetail. Akan tetapi apabila kita mempelajari bahasa Arab secara detail, mempelajari bahasa Arab secara mendalam, insya Allah kita tidak hanya dapat menerjemahkan saja, dan kita juga dapat bisa memahami maksud dari Al-Quran. Akan tetapi tetap harus dengan panduan tafsir dari para ulama-ulama. Kemudian bahasa Arab itu juga merupakan kunci untuk memahami sunnah Nabi. Yang pertama tadi, bahasa Arab diturunkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, bahasa Arab adalah kunci untuk memahami sunnah Nabi. Di mana hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di mana? Di Madinah, di Makkah Di Makkah pada saat itu Al-Kisah dimulainya dari Nabi Ibrahim Pada waktu itu Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina, tentunya dengan perintah Allah, membawa Hajar dan juga Ismail. Nah, di sana Allah SWT memerintahkan untuk menuju ke suatu lembah yang sangat kering, tandus. Itulah yang disebut sekarang dengan kota Mekkah. Nah, ternyata di Mekkah itu sudah ada salah satu suku, di mana suku tersebut pandai berbahasa Arab. Nah, berarti asal mulanya dari sini dari suku yang ada di Mekkah. Nah, apa kaitannya? Nah, kaitannya adalah Rasulullah SAW berasal dari Mekkah Maka dari itu bahasa ibunya yaitu bahasa Arab. Sedangkan sunnah-sunnah, kemudian hadis-hadis itu berbahasa Arab tentunya, karena apa? Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bahasa Arab juga ada keunikan tersendiri bagi sahabat Muslim. Ada keunikan dalam bahasa Arab. Seringkali satu huruf atau bahkan satu harokat saja dalam bahasa Arab itu bisa mempengaruhi maknanya. Kita bisa katakan jamalun. Contoh jamalun. Jim, mim, lam. Jamalun. Jamalun kalau kita artikan ke dalam bahasa Arab artinya unta. Huruf jim, huruf mim, huruf lam. Jamalun artinya unta. Akan tetapi ketika harokatnya berubah, kemudian ketambahan huruf lain, maka maknanya sudah menjadi berubah. Misal jamilun. Jamilun. Jim, mim, ya, lam. Jamilun artinya indah atau bagus. Sangat berbeda sekali. Jamalun artinya unta, jamilun artinya indah atau bagus. Contoh yang lain. Ada huruf ro, jim, lam. Ro, jim, lam. Ketika kita membaca rojulun, kita membaca rojulun, itu artinya seorang lelaki atau pria dewasa. Ketika harokatnya itu berubah menjadi rijlun, rojulun perhatikan, rojulun, kita ubah menjadi rijlun, artinya sudah berbeda. Rojulun artinya laki-laki, rijlun artinya kaki. Sangat kontradiktif, sangat berbeda sekali Maka dari itu inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab Tadi untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, al-lisanul arabiyyi si'arul islami wa ahlihi. Bahasa Arab adalah siar Islam dan juga siar bagi kaum muslimin. Maka dari itu bahasa Arab adalah bahasa orang muslim, bahasa kaum muslim. Penting kalau kita mengaku seorang muslim,
terutama mukmin, maka tidak lain ya wajib bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Nah, kita ringkas saja karena pertemuan ini juga waktunya 1 jam ya Mas ya. 1 jam ya. Jadi saya sampaikan beberapa alasan penting ya. Alasan penting kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Inna nahnu nangzalnahu arabiyan la'allakum ta'qilun. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah ya. Bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasa Arab memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahasa Arab juga memudahkan kita untuk memahami ilmu atau menuntut ilmu ya, dengan pemahaman yang detail. Karena apa? Kitab-kitab yang ulama tulis ya, itu menggunakan bahasa Arab. Dan dengan bahasa Arab itulah menjadi kunci kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena syariat Islam, Al-Quran, As-Sunnah, pedoman kita itu menggunakan bahasa Arab. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, ta'allamu arabiyata, ya, ta'allamu, belajarlah Arabiyata, bahasa Arab, fa innaha, sesungguhnya dia bahasa Arab adalah min dinikum ya, bagian dari agama kalian. Kalau bahasa Arab menjadi bagian dari agama kita ya, agama Islam, maka kita wajib mempelajarinya agar memudahkan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Tentunya bahasa Arab itu gampang-gampang susah. Gampang ketika kita mau tekun mempelajarinya, susah ketika kita tidak murojaah bahasa Arab. Nah, maka dari itu insya Allah di kesempatan pertama hari ini ya, pada hari ini difasilitasi oleh Radio Muslim Jogja, kita akan sedikit ya, untuk memulai belajar bahasa Arab dari dasar. Dan kenapa kita memilih menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, Durusul Lughatil Arabiyyah? Kenapa kita menggunakan kitab tersebut? Karena ya kitab tersebut adalah kitab yang paling paling mudah untuk pemahamannya. Dan kitab ini disusun oleh Dr. V. Abdurrahim. Ya, saya singkat bacakan biografi Dr. V. Abdurrahim ya. Beliau adalah beliau adalah penulis Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Durusul Lughah, pelajaran bahasa Al-Arabiyyah Arab, li untuk ghairi natikina biha, penutur selain orang Arab. Jadi memang kitab Durusul Lughah ini beliau tulis ya, beliau karang untuk penutur-penutur selain bangsa Arab ya. Dan kitab ini sangat populer sekali di kalangan orang-orang Indonesia, di pesantren ya, kemudian di madrasah-madrasah pada menggunakan kitab tersebut ya. Nah, biografi singkat beliau, nama lengkap beliau Dr. V. Abdurrahim. V ya, dulu saya mengira V-nya itu Verhar. Ternyata bukan. V artinya Vaniambadi ya. V itu Vaniambadi, dinisbatkan beliau berasal dari Vaniambadi, India. Nah, nih biografi singkat, nama lengkapnya Dr. V. Abdurrahim ya. Vania Abdurrahim. Beliau lahir tahun 1933 di Vaniambadi, Tamil Nadu, India. Nah, huruf V disingkat ya, dinisbahkan kepada kota kelahiran beliau yaitu Vaniambadi. Dulu sempat mengira saya itu Verhar ya, V Verhar, ternyata bukan. Nah, kemudian beliau wafat belum lama ini ya, sekitar tahun 2023 di Madinah ya. Tepatnya 19 Oktober 2023 di Madinah, Arab Saudi pada usia 90 tahun. Kemudian riwayat pendidikan beliau menyelesaikan studi bahasa dan sastra Inggris di Presidency College, Universitas Madras India
lulus pada tahun 1957, kemudian melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, memperoleh gelar MPhil, kemudian PhD dalam filologi Arab, Arabic Philology, dan saya sampaikan juga bahwasanya Lajnah Lughah ya. Kalau kita ada Lajnah Daimah ya, Lajnah Daimah Syariah itu di Arab Saudi. Sedangkan Lajnah Lughah ya, Lajnah Lughah itu mungkin kumpulan ulama-ulama bahasa ya, di dunia bahasa Arab maksudnya. Lajnah Lughah Arabiyah itu berada di Mesir. Akan tetapi uniknya di sini, kumpulan ulama-ulama bahasa Arab itu di Mesir. Akan tetapi bahasa Mesir itu adalah bahasa yang paling kacau. Bahasa Arab Mesir adalah bahasa Arab yang paling kacau. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena bahasa Arab Mesir itu menggunakan bahasa Arab Amiyah ya. Atau ya kita bisa sebutkan bahasa Arab sehari-hari. Jadi tidak menggunakan bahasa Arab Fushah. Pernah suatu kali ketika itu ada IMLA, Ittihadul Lughatul Mudarrisin Arabiyah sedunia, waktu itu berada di Jogja. Ya, saya sedikit mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pada waktu itu dosen dari Kairo ya, memaparkan tentang bahasa Arab. 10 menit pertama, 20 menit pertama beliau menggunakan bahasa Fusha. Lama-lama beliau menggunakan bahasa Amiyah dan sangat agak sulit untuk dipahami. Nah, tapi kita tidak akan belajar bahasa Amiyah ya. Kita akan belajar bahasa Fusha karena Al-Qur'an, sunnah-sunnah ya, hadis-hadis Nabi itu diturunkan dengan bahasa Arab Fusha. Fusha adalah bahasa Arab resmi ya. Kalau Amiyah itu bahasa slang ya. Kalau orang-orang Jakarta mungkin bahasa Jaksel kali ya Mas ya. Bahasa Jaksel ya, guelo seperti itu. Nah, kemudian riwayat karir akademik ya. Beliau mengajar di Sudan. Nah, setelah lulus beliau mengajar di Sudan. Kemudian ini pada tahun 1969 beliau bergabung dengan UIM, Universitas Islam Madinah, sebagai pengajar bahasa Arab untuk penutur non-Arab. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Penerjemahan di Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah. Nah, di sini beliau berceritakan bahwasanya latar belakang penulisan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Saat beliau belajar bahasa Arab, beliau merasa metode yang banyak digunakan ketika itu terlalu menekankan pada hafalan tabel tasrif atau kaidah nahwu. Kalau kita sering mungkin ada yang pernah mendengar sorof, kemudian nahwu ya. Pelajaran sorof nahwu itu banyak mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Atau kita analogikan dalam bahasa Inggris itu belajar grammarnya. Itu kalau nahwu sorof ya. Nahwu sorof itu belajar grammar. Sedangkan Durusul Lughah ini ya, beliau susun untuk memudahkan para penutur non-Arab itu banyak ditulis ya. Untuk kaidah-kaidah itu jarang sekali di Durusul Lughah. Lebih banyak percakapan, kemudian kosakata sehari-hari. Nah, itu yang melatar belakangi beliau. Ketika beliau belajar bahasa Arab, langsung ditekankan pada kaidah-kaidah ya pusing ya. Sama halnya kita kalau belajar bahasa Inggris kan sering seperti itu juga kan. Ditekankan dengan kaidah-kaidah atau grammar-grammar kan sudah pusing. Nah, maka dari itu inilah yang menelatari beliau untuk membuat kitab Durusul Lughah atau menulis kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairina tikina biha ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis ya, mencatat kitab ini ya, kemudian sebagai amalan beliau. Ini termasuk salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya ya. Au ilmin yuntafahu bih ya. Ilmu yang bermanfaat yang kelak akan amalannya tersebut atau ilmu tersebut pahalanya tidak terputus. Karena apa? Sampai saat ini buku yang beliau tulis, buku yang beliau karang masih kita gunakan. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan beliau, meluaskan kubur beliau, dan semoga nantinya kita juga dapat sebagai penerus ya, sebagai penerus beliau untuk mengajarkan ya bahasa Arab, baik itu untuk orang lain, diri sendiri, baik itu untuk diri sendiri, orang lain maupun keluarga kita. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Kita mungkin langsung saja ya, setelah sedikit tadi saya sampaikan kenapa kita harus belajar bahasa Arab, pentingnya belajar bahasa Arab, kemudian saya sudah sampaikan sedikit biografi
tentang penulis bahasa Arab ya. Maka sekarang kita akan masuk materi pelajaran kita pada pertemuan pertama. Van izin menyampaikan. Oh ya, monggo. Baik, sebelum kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Faizal Hanafi masuk pada kitabnya, bagi kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja serta muslim.or.id, silakan bisa menghubungi nomor kami untuk mengakses atau mendapatkan file PDF kitabnya ya, agar bisa lebih mudah atau maksimal dalam mengikuti program acara ini. Silakan hubungi di nomor 0813 666 1352. Dan mungkin Ustadz nanti kita akan berikan kesempatan untuk yang sudah join di Zoom meeting room ya Ustadz, untuk praktikan langsung atau bisa menerapkan apa yang nanti akan Ustadz sampaikan dan dikoreksi secara langsung. Ya, insya Allah. Ya. Saya cek dulu. Ya, sekali lagi silakan bisa menghubungi nomor kami di 0813 666 1352 untuk mengakses grup WhatsApp, di mana nanti di grup WhatsApp tersebut ada beberapa informasi, salah satunya adalah file dari PDF kitabnya. Baik, silakan Ustaz. Bismillah, kita akan mulai masuk materi ya, para pendengar Radio Muslim ya. Dan PDF ini gratis ya, kita bisa memperoleh gratis di internet juga sudah banyak. Kemudian atau kalau mau kita cetak bukunya, atau bukan cetak ya, mungkin kita beli, sudah banyak ya Mas. Diperjualbelikan maksudnya. Tentunya insya Allah sudah izin dari penulis maupun percetakan untuk kebermanfaatan ya, bisa di toko-toko buku ya, di sekitar tempat tinggal Anda sekalian. Kita akan masuk pelajaran kita yang pertama, yaitu Durusul Lughatil Arabiyah. Durus nih. Sebentar, sembari saya coret-coret ya. Ya. Durusun ya. Durusu artinya pelajaran. Durusu artinya pelajaran. Durusul lughah. Lughah itu artinya bahasa. Kemudian al-arabiyah artinya Arab. Jadi durusul lughah jamak ya, jamak maksudnya banyak. Durusul lughatil arabiyati, durusul lughatil arabiyah artinya pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Li untuk ghairi selain, natikina penutur ya, kita artikan penutur biha, penutur bahasa Arab maksudnya. Biha kembali ke bahasa Arab. Berarti kembali ke orang Arab. Berarti durusul lughatil arabiyati li ghairi natikina biha artinya pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk penutur non Arab. Nah, kemudian ada juz'ul awal, al-juz'u al-awwalu artinya jilid ya. Jilid awal pertama atau jilid 1. Bahasa Durusul Lughah ini ada kurang lebih 4 jilid ya. Dan ini kita akan menggunakan jilid yang pertama. Masuk pelajaran yang pertama. Bagi yang sudah mempunyai kitabnya atau PDF-nya atau kitab cetaknya, silahkan dibuka halaman 5 ya. Atau bisa dilihat di screen Anda sekalian. Ya, halaman 5. Yang pertama, ad-darsul awwalu ya. Ad-darsul awwalu. Saya akan bacakan terlebih dahulu semua. Kemudian harapannya nanti para pemirsa sekalian bisa menirukan di rumah masing-masing. Ad-darsul awwalu ya. Ad-darsul awwalu. Hada ya. Hada. Kemudian di situ ada gambar dan juga ada kalimat. Hada baitun ya. Hada baitun. Ada gambar rumah, kemudian
kalimat Arabnya hada baitun. Selanjutnya hada masjidun. Hada masjidun. Kemudian hada babun. Hada babun. Lalu hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Dan terakhir, hada kursiyun. Hada kursiyun. Silakan diperhatikan kembali. Ad-darsul awwalu. Hada. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Baik, para pendengar pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada yang mau mencoba mungkin membacanya seperti yang sudah saya baca tadi ya. Silakan, ada yang mau mencoba untuk membacanya bisa raise hand mungkin ya Mas, raise hand. Silakan kaum muslimin, para pemirsa yang ada di Zoom terutama. Ya, ada Nurul dan ya ada Nurul pertama ya dan beberapa peserta lainnya. Silakan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Hasa baitun. Hasa masjidun. Hasa babun. Hasa kitabun. Hasa qalamun. Hasa maftuhun. Hasa maktabun. Hasa sarirun. Hasa kursiyun. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Ada sedikit yang keliru ya. Bisa diperhatikan pada gambar kunci tadi ya, Ibu Nurul ya. Miftahun. Nah, itu bacanya bukan maftuhun ya. Miftahun. Miftahun ya. Kalau maftuhun nanti tulisannya seperti ini. Nah, maftuhun. Nah, ini baru bacanya maftuhun. Kalau ini bacanya miftahun. Miftahun. Masya Allah. Barakallahu fikum Ibu. Baik, barakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Mungkin ada yang lain? Monggo. Ini ada Ibu Yani ya, sepertinya beberapa ada dari jamaah tahsin juga ini. Oh, Masya Allah. Ye, barakallahu fikum. Sebenarnya ini juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, Bu, Ibu, monggo Bu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasa baitun. Hasa masjidun. Hasa babun. Hasa kitabun. Hasa qalamun. Hasa miftahun. Hasa maktabun. Hasa sarirun. Hasa kursiyun. Masya Allah. Barakallahu fikum Ibu Yani. Ada yang salah masih ya Ibu. Ya, Masih ada yang salah Ibu. Kebiasaan orang Indonesia ya ini ya. Ya kebiasaan kita ya. Kita itu mengikuti nada. Kenapa bisa dikatakan mengikuti nada? Misal seperti ini. Hada baitun. Ketika kita mau mengatakan hada masjidun, kadang seringnya kayak gini. Hada masjidun. Padahal tulisannya gimana? Hada masjidun. Sama kayak kolamun. Hada kolamun. Kita ngikuti nah.
Nah, bukan seperti itu. Akan tapi kita baca sesuai panjang pendek dan sesuai harokatnya. Kenapa? Apabila yang saya sampaikan tadi, apabila kita ya membacanya tidak sesuai harokat, tidak sesuai panjang pendek, itu akan maknanya berubah. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Yang pertama, baca harus sesuai tulisan. Diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan harokatnya. Tadi Ibu yang dikoreksi ya, tadi ada hadza masjidun, bukan hadza masjidun, bukan, tapi hadza masjidun. Kemudian hadza qalamun, bukan hadza qalamun, kan tidak ada alifnya ya, tidak panjang, ya. Hadza qalamun. Kemudian, nah ini kebalikannya. Harusnya hadza miftahun. Tadi Ibu hadza miftahun, ya kan? Kebalik Ibu ya. Harusnya hadza miftahun, bukan hadza miftahun. Kemudian, nah ini mungkin tulisannya ya. Untuk kursiyun ya, hadza kursiyun, ya-nya itu ada tasydidnya ya. Ya-nya itu ada tasydid. Ya. Jadi yang benar kursiyun. Nah, hadza kursiyun ya. Hadza kursiyun ya. Ini tinggal tambah tasdid nih. Nah, gini kursiyun, bukan hadza kursiyun, bukan, tapi hadza kursiyun. Ingat, saya sering menekankan pada para tholabul ilmi ya, terutama yang belajar bahasa Arab, yang sering saya tekankan adalah perhatikan tulisannya, ya. Perhatikan tulisannya, perhatikan harokatnya. Nah, itu yang sering kami tekankan. Karena apa? Ketika harokat berubah, ketika panjang pendek tulisan itu berubah, maka akan mempengaruhi maknanya. Seperti itu. Baik. Mungkin ada lagi yang mau mencoba? Ya, ada Ustadz, ada Mas Indra atau Bapak Indra. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Bismillah. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masih ada berapa Mas ya? Mungkin 3 yang rasain Ustadz. Oke, 2 sampai beliau yang mau baca, kemudian nanti kita terjemahkan. Oh ya, baik. Sekalian saja. Selanjutnya ini Ibu Isra. Silakan. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, bismillah. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Ibu. Sudah pas ya. Enggak, selanjutnya. Selanjutnya Ibu Lala. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lala. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Masya Allah. Barakallahu fikum Ibu Lala. Ini terakhir dulu ya Mas ya. Ya, ada Mas atau Bapak Fawaz. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Bismillah. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza kitabun. Haza qalamun. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kurasiyun. Coba Bapak ulangi hadza qalamun, gimana tadi bacanya? Haza qalamun. Hadza qalamun. Ingat ya. Mungkin terkadang sudah saking terbiasa ya. Kalau kita sudah biasa itu kayak mendengarnya itu kok ada yang panjang ya kan. Hadza qalamun, bukan qalamun. Hadza qalamun. Kemudian yang kursi coba Bapak. Haza kurasiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun ya. Bukan kursiyun, tapi kursiyun. Masya Allah, ini yang mungkin ikut tahsin juga paham mungkin ya, Mas, ya. Sering ya. Kalau Ustadz siapa Mas? Ustadz Rafael Hamim. Masya Allah, Ustadz Rafael dari Hamalatul Quran. Iya, Ustadz. Ya, beliau, Masya Allah. Ini juga sedikit ya untuk kita bukan belajar tahsin ya, tapi kita belajar sesuai panjang pendek dan juga harokatnya. Kita terjemahkan Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio Muslim. Kita terjemahkan ya dari yang pertama ad-darsul awwalu ya, ad-darsul awwalu. Tadi durusul lughah ya. Durusul itu adalah pelajaran-pelajaran, itu berarti banyak ya, jamak, lebih dari satu pelajaran. Tapi ketika kita mau mengatakan pelajaran, maka ad-darsu ya. Ini artinya pelajaran. Saya ganti warna aja. Biar jelas. Ad-darsu artinya pelajaran. Oke. Kemudian al-awwalu ya, darsul awwalu, pelajaran pertama. Artinya ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Hada ya. Hada artinya apa? Ini. Hada artinya ini. Nah, berarti kalau hada baitun artinya ini gambar apa? Rumah. Berarti ini rumah ya. Hada masjidun, gambar apa? Masjid. Berarti artinya ini masjid. Hada babun. Babun pintu. Artinya ini pintu. Hada kitabun. Kitabun ya, kitab, kita sering banget ya mendengar kata kitab. Berarti artinya apa? Kitab kita artikan buku. Kitab bisa kita artikan buku. Berarti ini buku. Kemudian kolamun ya. Kolamun bukan kolam ya. Kolamun artinya sesuai gambar ballpoint atau pena ya. Kita artikan pena. Ini pena. Hada kolamun, ini pena. Kemudian hada miftahun ya. Ini miftahun, kunci. Nah, berarti kalau miftahul jannah artinya apa? Kunci surga. Masya Allah, sudah tahu kan? Miftahul jannah, sering ya. Masjid miftahul jannah. Masjid kunci surga. Masya Allah. Miftahul khairi, ya. Khair baik ya. Miftahul khairi, kunci kebaikan. Nah, seperti itu. Asik sekali kan belajar bahasa Arab ya. Nanti kita ketika jalan-jalan terus melihat ada namanya masjid. Masjid berarti masjidun, masjid. Terus ada miftahul jannah. Oh, masjid kunci surga. Masjid merupakan kunci surga. Kita lanjut. Ada hada maktabun. Hada maktabun, ini gambar apa? Meja. Berarti artinya ini. Kurang respon ini anunya. Penanya. Ini meja. Baterainya habis kayak ini. Kemudian hada sarirun ya. Apa kira-kira itu? Sarirun. Apa?
Kita artikan apa? Sarirun. Sarirun itu bukan kasur ya. Kalau kasur nanti ada bahasa Arabnya sendiri. Namanya firosun. Itu kasur. Tulisannya gini. Firosun. Itu artinya kasur. Kalau sarirun itu artinya tempat tidur atau ranjang. Dipan. Ya. Kita bisa artikan tempat tidur atau ranjang atau dipan. Kalau orang Jawa dipan. Sarirun, nah ini juga nyambung-nyambung ke Jawa dikit mas. Sare, sare kan tidur ya. Sarirun tempat tidur. Sebenarnya ya ada kaitannya ya. Bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Orang Arab kan dulu bukan menjajah ya, berdagang ya. Orang Arab dulu berdagang ke Indonesia. Karena maka dari itu bahasa Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Sebagaimana ini selanjutnya, hada kursiyun, ya kan? Hada kursiyun, artinya ini kursi. Ya. Kursiyun, kursi. Ini kursi. Taib. Masya Allah ya, kita sudah ada berapa kosakata? Hada, artinya ini dari awal, dari darsun, artinya atau ad-darsu, artinya pelajaran. Kemudian al-awalu, artinya pertama. Kemudian hadza, ini sudah 3. Kemudian baitun, rumah 4. Masjidun, masjid 5. Kemudian babun, pintu 6. Kemudian apa? Kitabun, buku 7. Qalamun, pena, ada 8 kosakata. Kemudian apa? Miftahun, kunci 9 kosakata. Kemudian maktabun, meja 10. Kemudian sarirun, tempat tidur, ranjang, dipan 11. Kemudian terakhir kursiyun, artinya kursi. Sudah 12. Masya Allah, baru 1/4 jam sudah 12 ini mas. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Apalagi nanti insya Allah lanjut kita, semoga Allah memudahkan kita untuk memudahkan kita untuk menguasai bahasa Arab supaya kita nanti juga memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Kemudian para pendengar dan pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, silakan dibuka halaman selanjutnya. Kita buka halaman ke-6. Ya, halaman ke-6. Halaman ke-6, nah, itu ada kata baru lagi ya. Ada kata baru lagi. Di situ tertulis, saya bacakan ya. Mahada ya. Mahada, diperhatikan. Mahada. Ya. Mahada. Hada baitun. Sampai sini ya. Mahada. Hada baitun. Selanjutnya ahada baitun. Ahada baitun. Naam. Hada baitun. Hada baitun. Naam. Hada baitun. Ini ada korelasinya dari gambar yang di sampingnya. Kemudian mahada, lihat gambarnya. Mahada, lihat gambarnya. Hada komisun. Hada komisun. Kemudian gambar sampingnya juga. Ahada sarirun. Ahada sarirun. La. Hada kursiyun. La. Hada kursiyun. Ahada miftahun. Ahada miftahun. La. Hada qalamun. La. Hada qalamun. Mahada, ya. Ini tadi sudah ya korelasi gambarnya, ini juga. Mahada. Hada najmun. Mahada. Hada najmun. Baik. Ada yang mau baca? Lagi? Silakan. Silakan bisa resign. Ya. Ibu atau Mbak Isra. Monggo silakan. Yang tadi sudah baca boleh kok baca lagi ya Mas. Yang tadi juga baca juga boleh untuk kalau mau baca lagi. Silakan. Bacanya dari atas ya, dari mahada yang paling atas. Monggo silakan. Mahada. Dibaca dari atas Ustaz. Iya ya. Mahada. Ya. Mahada. Hada baitun.
أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum, sudah pas, sudah benar. Mungkin selanjutnya, silakan. Ummu Nurul, silakan. Silakan Ibu. Ma hasa? Ma hasa? Hasa baitun. Ahasa baitun? Naam, hasa baitun. Ma hasa? Hasa komisun. Ahasa sarirun? La, hasa kursiyun. Ahasa miftahun? La, hasa qalamun. Ma hasa? Hasa najmun. Masya Allah, Barakallahu fikum Ibu. Silakan. Ketik barangkali. Ya, selanjutnya Bapak Indra. Bismillah. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Indra. Selanjutnya Bapak Fawaz. Bismillah. Ma haza? Haza baitun. Haza baitun? Naam, haza baitun. Ma haza? Haza komisun. Haza sarirun? La, haza kursiyun. Haza miftahun? La, haza qalamun. Ma haza? Haza najmun. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Fawaz. Kursiyun. Nah, ini khasnya dari Pak Fawaz tadi. Tapi nggak apa-apa Pak. Khairan insya Allah. Ketika kita sering-sering mengulang, maka insya Allah kita juga akan terbiasa. Hada kursiyun. Nah, seperti itu. Baik. Kita terjemahkan Bapak Ibu sekalian. Kita terjemahkan. Ma hada, ya. Ma hada. Ma, ya. Ma di sini artinya apa, ya. Ma hada berarti artinya apa ini? Apa ini? Ya. Bawahnya ma hada, apa ini? Hada baitun. Ini apa baitun? Rumah. Berarti ma hada, apa ini? Ini rumah. Selanjutnya ahada baitun. Ahada baitun. A, ya. A di sini dalam bahasa Arab disebut harful istifham, ya. Hamzah istifham, yaitu hamzah untuk bertanya, ya. Artinya apakah? Nah, tadi ma apa, kemudian a apakah? Ahada sarirun, apakah ini hada sarirun? Apa sarirun? Tempat tidur. Apakah ini tempat tidur, ranjang atau dipan? Gambarnya tempat tidur bukan? Ini bukan ya. Gambarnya kursi. Maka jawabannya la, bukan atau tidak. Hada kursiyun. Ini kursi. Nah, kemudian pertanyaan lagi. Perhatikan gambarnya. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? Gambar kunci bukan? Bukan. Gambar apa itu? Pena. Maka jawabannya la, hada qalamun. Bukan, ini adalah pena. Nah, selanjutnya yang terakhir, ma hada, apa ini? Ya. Hada najmun. Ya. Hada najmun. Apa ini? Ini apa ini? Najmun? An-najm. Ya, an-najm artinya apa? Bintang, ya. Najmun artinya
bintang. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Ibu jamaah ini ya. Sering bawa terbiasa ini Mas ya. Bapak Ibu mendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Sini saya ada PowerPoint ya. PDF ya tentang pelajaran ini ya, saya rangkum ya, saya tulis sedikit terkait penjelasannya ya, kan kita kupas sedikit ya Mas ya. Sampai jam 1 ya, ini jam 2 ya Mas ya. Sedikit apa ya Mas ya? Boleh Ustaz. Boleh. Karena tadi kan kita menjelaskan dulu mukadimah kan, Iya, mukadimah sama biografi. Insya Allah untuk pelajaran ini sudah saya setel ya, kurikulumnya 1 jam sudah cukup sekali insya Allah dalam satu pertemuan. Nah, pertemuan pertama ya, yang pertama dari kitab Durusul Lughah ya. Ya, yang pertama Ad-Darsul Al-Awwal, Ad-Darsul Awwalu ya, pelajaran pertama kita belajar tentang hada. Apa sih hada ya? Hada itu apa? Hada itu apa? Nah, ini tadi saya potong, saya masukkan di sini juga. Tadi kita sudah membacanya ya terkait hada baitun, dan sampai kita langsung masuk ke penjelasan ya di keempat. Hada ya, kata tunjuk. Hada itu merupakan kata tunjuk. Artinya ini. Hada artinya ini ya. Hada artinya ini. Kata hada ya merupakan kata tunjuk dekat ya. Sesuatu yang letaknya dekat kita, ketika kita mau menunjukkan kita bisa bilang ini ya, seperti itu ya. Misal ini hada qalamun, ini pena. Nah, dalam kata tunjuk dekat dalam bahasa Arab diistilahkan dengan isim isyarah ya. Kata tunjuknya diistilahkan dengan isim isyarah. Isim isyarah ini artinya nggak bisa dicoret tempat saya ini. Oh ini, bentar. Isim isyarah ini artinya kata tunjuk ya. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Insya Allah nanti saya kalau mau materinya bisa hubungi admin ya. Iya, nanti sudah saya share. Kemudian kita lanjutkan kata hada ya. Hada memang penulisannya seperti ini tapi bacanya panjang ya. Hada bukan hada, bukan, tapi hada tulisannya seperti itu. Hada, kata hada ya ini digunakan untuk menunjukkan yang pertama untuk sesuatu benda yang jaraknya dekat. Lil qoribi ya, sesuatu yang jaraknya dekat. Lil qorib, qoribun artinya dekat. Untuk benda atau sesuatu yang jaraknya dekat. Selanjutnya lil mufradi ya, untuk bentuknya tunggal. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti Bapak Ibu mempelajarinya yang ke depan akan mempelajari bahwasanya bahasa Arab itu ada tunggal, ada double, ada jamak. Jamak itu 3 ke atas ya. Kalau 1 tunggal, 2 itu bahasa Arabnya itu aku jadi lupa. Tunggal, musanna ya. Musanna itu 2 ya. Musanna 2, double, plural bukan plural ya, double ya. Dual. Nah, ada single sim, ada dual sim ya kan? Dual, kemudian jamak itu lebih dari 3 ke atas, lebih dari 2. Jadi 3 sampai terakhir itu nanti disebut jamak. Nah, kata tunjuk hada ini menunjukkan untuk jaraknya dekat, kemudian hanya 1. Ini kan tadi rumah, baitun. Rumahnya kan cuma 1 ya. Berarti hada baitun, ini rumah. Kemudian lil mudzakkar untuk suatu benda bersifat atau berjenis laki-laki. Dan untuk kami sampaikan di awal juga nanti dalam bahasa Arab itu dibedakan kata benda laki-laki, kata benda perempuan. Nah itu insya Allah nanti ke depan kita akan mempelajarinya juga. Contohnya seperti ini. Hada babun. Ini pintu. Pintunya berapa? 1. Dekat tidak dekat. Karena mungkin dekat sini saya nyebutkan hada babun. Kemudian 1 bersifat apa? Berjenis laki-laki. Kemudian hada baitun, ini loh rumah. Hada baitun, rumahnya 1 dan dekat. Kemudian hada qalamun. Nah ini hada qalamun, ini pena. Penanya berapa? 1, dekat dengan saya. Hada qalamun. Itu untuk kata tunjuk hada atau kata tunjuk dekat hada. Kemudian yang kedua masih ada soal awal tadi. Mahada ya, mahada. Ini tadi sudah kita baca, sudah kita terjemahkan juga. Nah, kata tanya, ma itu merupakan kata tanya. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan isim istifham. Ya, ini isim istifham adalah kata tanya. Makanya tadi saya menyebutkan ini termasuk adalah
ahada itu hamzah istifham. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab disebut dengan isim istifham. Dalam pelajaran pertama ini kita akan mengenal dua kata tanya. Yang pertama ma artinya apa, nanti yang kedua adalah a artinya apakah, ya. Ma artinya apa, a artinya apakah. Terkadang seringkali murid-murid saya atau jamaah ya, itu sering mengartikan ma itu apakah. Tidak, jangan. Karena berbeda, ma sama a itu nanti berbeda. Ma jangan diartikan apakah. Nanti kalau ma hada apakah ini masjid? Bukan. Tapi apa ini masjid. Kalau mau mengatakan apakah ini masjid, maka menggunakan ahada masjid. Kita lihat. Kata tanya ini yang ma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, ya. Sesuatu yang tidak berakal. Benda yang tidak berakal. Masjid berakal? Tidak. Rumah, pulpen. Nah, kata benda. Mudahnya kita menyebutnya sebagai kata benda, ya. Contoh ma hada masjidun. Apa ini? Ini masjid. Kata tanya yang kedua yaitu a. A artinya apakah. Disebut juga dengan istilah hamzah istifham yang saya sampaikan tadi. Hamzah karena ini ya. Hamzah istifham tanya. Hamzah untuk bertanya. Kata tanya ini digunakan untuk bertanya. Yang jawabannya itu ada dua, antara ya atau tidak. Apakah? Jawabannya ya atau tidak. Kalau jawabannya ya menggunakan na'am. Kalau jawabannya tidak menggunakan la. Ahada kolamun. Nah, berarti kalau ini kolamun apa pena, berarti jawabannya na'am. Hada kolamun. Ya kan? Kemudian kalau kita mengatakan ahada kursiyun, apakah ini kursi? La, bukan. Hada kolamun. Ini pena. Sebagaimana kalau contoh saya mengambil ahada maktabun, apakah ini meja? Kalau jawabannya ya, maka dijawab na'am hada maktabun. Ya, ini meja. Kalau itu bukan meja, kalau ini bukan meja, maka jawabannya ahada maktabun, apakah ini meja? Jawabannya la, bukan. Hada kursiyun, ini adalah kursi. Dan yang terakhir insya Allah pada kesempatan siang hari ini yaitu mufrodat, artinya kosakata. Ini kosakata yang saya kumpulkan dari pelajaran yang pertama. Dan Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan, kosakata ini saya hanya mengumpulkan kosakata kata bendanya ya Mas ya. Jadi tidak termasuk kata tanya, tidak saya cantumkan di sini. Kemudian tadi ada kata tunjuk juga tidak saya cantumkan di sini. Saya hanya mencantumkan kosakata bendanya saja, kata bendanya saja. Misal baitun artinya rumah, masjidun artinya masjid, babun artinya pintu, kitabun artinya buku, maktabun artinya meja, sarirun artinya ranjang, saya artikan ranjang ya di sini. Kemudian kursiyun artinya kursi, komison artinya kemeja, qalamun artinya pena atau pulpen, kemudian miftahun artinya kunci, terakhir najmun artinya bintang. Nah, Robbi zidni ilman. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan inilah penutup untuk pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Saya kembalikan kepada Mas Didin. Ya, jazakumullah khairan Ustadz Faisal atas materi serta penjelasan dan faedah yang telah disampaikan siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz Faisal Hanafi dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja dan muslim.or.id, program di pertemuan perdana ini yaitu belajar dan praktik bahasa Arab bagi pemula dari dasar ya, dari kitab Durusul Lughah yang disampaikan oleh Ustadz Faisal Hanafi SS Hafizahullah Ta'ala telah usai kita ikuti. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa diagendakan untuk mengikuti pertemuan
selanjutnya ya. Insya Allah rutin setiap hari Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Insya Allah di pertemuan kedua Nanti kita lihat lihat dengan ya, karena saya di pertemuan kedua mungkin tidak di sini Iya, ya. iya. Nanti insya Allah via Zoom, mungkin saya sedang di luar kota Iya, gitu, Mas. Masya Allah. Insya Semoga Allah Allah nanti. mudahkan Ustaz. Amin amin. Iya. Nanti insya Allah kita lanjutkan insya Allah Iya. ya. Karena ini sebagai awalan ya Mas ya, sebagai Iya. awalan, dan Bapak Ibu sekalian tetap semangat lah intinya Mm-mm. belajar dalam bahasa Arab, karena memang penting sekali ya bahasa Arab. Bahkan ada yang mengatakan juz'un min dinikum, merupakan salah satu bagian dari agama. Jadi sangat penting sekali kita belajar bahasa Arab agar kita memahami Al-Qur'an, agar kita memahami sunnah. Dan ya, mungkin untuk Bapak Ibu perhatian ya, sebagai Bapak Ibu sekalian, belajar bahasa Arab itu tidak hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun ya. Tapi belajar bahasa Arab itu bisa jadi tula zamanin ya, sangat panjang ya, sangat lama. Ada salah satu ulama, tapi saya agak lupa, nanti saya cari tahu Mas. Ada salah satu ulama itu yang belajar bahasa Arab, itu orang Arab ya, ulama orang Arab, Imam, astagfirullah, nanti saya coba cari tahu. Beliau belajar bahasa Arabnya itu sampai 40 tahun. 40 tahun hanya untuk belajar bahasa Arab. Bayangkan, kita orang Indonesia pengen singkat, sehari 1-2 kali pertemuan iso bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Masya Allah. Sedangkan ulama untuk memahami, mempelajari bahasa Arab itu butuh 40 tahun. Ya, maka dari itu jangan berkecil hati kalau kita belum bisa, dan jangan menyerah ya. Terkadang kalau sudah kadang itu merasa berat sedikit, wah ini berat banget, tidak. Tapi cobalah kita paksakan diri, karena kita memaksakan diri untuk kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Gitu ya Mas. Iya. Ya kita akhiri Mas. Iya, Ustaz. Monggo, Jazakallah silakan. khairan Ustaz. Jazakallah khairan Mas Didi. Terima kasih atas kehadirannya dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan sekali lagi kami ingatkan, insya Allah program ini rutin setiap hari Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja. Silakan bisa subscribe channel YouTube kami muslim.or.id dan Radio Muslim Jogja. Dan tadi alhamdulillah ada peserta yang praktik, dan itu peserta di Zoom yang telah join di grup WhatsApp kami. Silakan bagi yang ingin join untuk praktik di pekan depan dan pertemuan selanjutnya, bisa hubungi nomor kami di 0813 666 1352. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim